kita yang kita sukain gitu. Makanya aku kan ya gara-gara itu kayak aku mencari tahu cacat karakter yang aku suka dan ya Nozomi itu kayak gua banget gitu. Ini inilah dia. Pabrik susu ya. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan enggak kayak gitu, bukan pabrik susunya kayak Pantas kalau suka Fern ya. Mirip kali loh. Nah, ya, aku pilih Nozomi bukan karena itu. Aku karena dia ya dewasa. Iya. Jadi kalau semakin tinggi orang memiliki relasi parasosial dengan waifu, dia akan semakin meningkat kemungkinan untuk dia selingkuh dan juga akan perempuannya atau pasangannya akan lebih cemburu jadinya. Setia. Halo guys, balik lagi kita di Batuan Wibu. Kali ini akhirnya lebih dari satu orang ya. Kemarin aku aja Diki susah kali. Pak ya, ketua MAC ini banyak kegiatan ya. Oke, kali ini dengan wajah baru. Sebelumnya kita kenalan dulu. Mungkin yang paling familiar aku Valdi dari KZR. Boleh dikenalin? Halo, aku Ferdinand dari Senkai. Ya, Diki dari MAC. Ya. Jadi di sini ada dua komunitas perwibuan lah ya. Perwibuan. Itu perwibuan lah ya, pas lah ya perwibuan. Nah, kita mau ngobrol, mau ngebahas salah satu yang paling familiar di dunia wibu, yaitu waifu dan husbando. Sebelum kita ngobrol, kita tanya masing-masing dulu. Waifu masing-masing siapa? Atau jangan-jangan husbando? Aku waifu bang, aku masih waifu, masih normal ya? Nah, kalau waifuku dari dulu ya, sampai sekarang tuh kalau abang tahu dan Love Live. Hah? Namanya Tojo Nozomi. Oh, Nozomi, dari dulu ya, konsisten ya? Ya, konsisten, aku masih. Sampai sekarang masih Nozomi. Oke. Boleh, Ferdinand siapa? Oh, kalau aku waifuku itu Nanami Chiaki dari Danganronpa. Oh, Danganronpa. Iya. Itu yang mana Danganronpanya? Danganronpa yang ketiga dia. Oh. Itu yang gamer ya kayaknya. Iya, yang Ya, yang dia game Dead Alive gitu ya? Iya. Iya. Kalau aku jujur, aku nggak punya waifu sih. Cuman kalau misalnya ditanya karakter cewek favorit aku sejauh ini Chae-in, itu dari anime Solo Leveling yang ceweknya. Oh iya. Dia hunter rank S. Aku lebih suka cewek-cewek yang tough gitu, yang dia bisa jaga diri sendiri. Menurut kalian pemilihan karakter waifu itu harus kayak gimana? Aku nggak tahu bang ya. Kalau dari aku ya, pemilihan Dari kata karakter waifu itu mungkin ya. Pertama aku nggak tahu, gitu ngelihatnya tuh kenapa aku cerita sedikit ya, kayak kenapa aku suka Nozomi nih, karena kayak aku pertama ngelihat dari desain karakternya tuh aku suka, dari bentuk rambutnya atau pertama dari situ dulu aku ngelihatnya, baru mungkin nanti masuk ke ceritanya, misalnya kayak Nozomi itu orangnya kayak mana gitu, dari situlah mungkin kayak aku baru konklusi, ini cocok untuk jadikan waifu gitu. Oh, kalau Ferdinand Dari mata turun ke hati berarti. Kayak nyari pacar aku. Iya. Ya kan emang waifu itu kan dasarnya seperti pacar. Waduh. Cuma dia bentuknya, itu pacaran secara imajinasi kita. Iya, 2D ya. Iya. Kita buat sendiri sebenarnya. Iya. Aku ya? Iya. Oh, apa karena dia suka ngekill? Oh, enggak, dia termasuk Nanami Chiaki termasuk karakter yang tidak pernah membunuh orang dan paling baik hati di Danganronpa. Oh iya. Iya. Soalnya itu kan setahu aku Danganronpa itu kan kalau misalnya kita nggak ngebunuh selalu ada yang mati kan di cerita itu kan. Aduh, kalau mau ada spoilernya sebenarnya. Ada spoiler ya. Iya. Kasih nanti belum nonton ya. Iya. Ya, intinya dia paling baik lah. Oh, kau suka karena dia baik lah ya. Iya, dan juga kalau kalian nonton, kalau kalian main game Super Danganronpa 2 kan pasti akan selalu dia setiap free time pasti kan cari dia terus. Aku sempat main deh, cuman tak kenapa aku nggak ke Chiaki-nya. Oh, nggak cocok. Loh. Cuma aku kalau memang Danganronpa kemarin tuh ya main asal free time-nya tuh memang milih semua sih. Jadi rata sama rata. Oh, sama rata. Jadi bukan karena Chiaki-nya juga. Oh, dia ada game-nya juga ya? Iya. Jadi kayak kita kayak main simulasi juga. Jadi kayak karena lagi nggak ada yang dibunuh kan dari game itu kita ada free time ya. Jadi kayak jumpai salah satu karakter kita bonding lah sama mereka. Iya. Itu termasuk anime yang pada saat itu seru sih. Aku cuma nonton season satunya doang. Oh, season satu bagus kok. Season satu bagus. Apa banyak plot twist di sana? Iya, benar. Sebelum kita lebih jauh lain ya, ada nggak yang mau jelasin? Mungkin ada yang nggak tahu waifu husbando itu apa, karena kan aku baru tahu waifu husbando itu sebenarnya mungkin setelah COVID lah. Maksudnya nggak jauh-jauh dari COVID. Sebelumnya dari wibu tapi nggak gitu sering terdengar waifu husbando itu.
waifu husbando. Kalau dari aku bang, aku nggak tahu ya waifu husbando itu apa. Cuman ya dari namanya kan wibu-wibu ini kayak ya asal apa waifumu siapa gitu-gitu. Aku tengok apa itu waifu gitu ya kan. Aku tengok oh kayak karakter lawan jenis kita yang kita sukain gitu. Maka aku kan ya gara-gara itu kayak aku mencari tahu ciri karakter yang aku suka dan ya Nozomi itu kayak gua banget gitu. Inilah dia. Pabrik susu ya. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan enggak kayak gitu, bukan pabrik susunya kayak Pantas lo suka Fern ya? Mirip kali loh, cuma Nah, beda mata. nah ya, aku pilih Nozomi bukan karena itu, aku karena dia ya dewasa. Iya. Ya sebenarnya pada dasarnya itu memang waifu itu memang kita ciptakan sendiri sebenarnya. Karena kan itu seperti frame bahwa kita harus kalau kita punya karakter yang kita sukai, kita sebut sebagai waifu seperti. Waifu kan pada dasarnya seperti ada kata wife, istri dan makanya kita dan juga kalau pada sejarahnya itu sebenarnya kata waifu itu pun juga berasal dari anime juga itu dia namanya Azuma Gadayo. Sejarahnya juga berarti itu munculnya bahasa waifu itu. Iya, ada sekali di mana itu adegannya di mana ada ketika guru menjatuhkan foto istrinya. Oh, ini cewek ini siapa? Dia sudah my wife. Jadi mungkin kayak bingung ya. Mungkin bingung kenapa si Ferdinand ini tahu. Dia dulu skripsi ngebahas waifu ya. Oh iya. Makanya apa sejarahnya. Ini pas waktu aku salah satu responden penelitiannya dulu nih. Demi memuaskan hasrat mendapatkan deskripsi gak tinggi yang penting. Jadi udah pakar perwaifuan ini. Apa kan kita tanya waifu sama dia? Kalau aku mah biasa aja lah. Yang penting saya enjoy deskripsiku. Waduh. Itu ternyata pantas lah. Kok sampai tahu dari mana muncul bahasa waifu itu kan? Tapi husbando itu cuma sekedar kontradiksi dari itu aja atau memang ada muncul dari anime juga? Kalau husbando itu sejauh yang saya baca ya, itu masih berupa lawan kata dari waifu. Itu versi laki-lakinya. Oke ya. Tapi karena susah kan husbando kan, husbu lebih gampang. Husbu ya. Iya. Tapi aku mau nanya Per, kayak sehat nggak sih orang yang punya waifu tuh? Tergantung. Karena kan kayak ada kayak beberapa temen yang mungkin di luar dari wibu kayak apa sih kayak suka karakter 2 dimensi, suka karakter nggak nyata kata. Iya aku kan ini. Iya juga. Iya gitu. Betul sih itu, betul kan? Sih. Kan ada yang real life kenapa yang kartun gitu kan? Aduh. Itu kayak mana tuh? Oke. Sebenarnya itu waifu termasuk salah satu kan fan service ya supaya orang nonton animenya ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau memang kita nonton anime itu juga karena ceweknya atau karena cowoknya begitu. Jadi sebenarnya waifu itu pada dasarnya itu emang diciptakan untuk dicintai. diciptakan sedemikian rupa, digambar sedemikian rupa agar menarik perhatian dari yang menonton seperti itu. Tapi agak sedih juga kayak suatu karakter ada dicintai tapi dia nggak mencintai kita kembali. Oh, ada kok di dalam imajinasi kita. Jadi gila dong imajinasi. Jika tidak dikeluarkan tidak ada yang tahu. Iya. Ya, jadi sebenarnya masalahnya tuh ialah jika kalau dalam kecintaan kita terhadap waifu itu akan dianggap di wadah yang salah gitu, di masyarakat yang salah. Karena semua orang kan bisa menilai, semua orang punya hak untuk mengkritik, semua orang punya hak untuk mengkomen. Jadi ya kalau memang ada yang merasa mereka aneh, itu ya hak itu ya sudah konsekuensinya. Kan pada dasarnya emang aneh kok, siapa yang mau dekat sama orang 2 dimensi? Kita lihat aja aneh orang pegang daging apalagi di peluk-peluk. Tapi sejauh apa sih sebenarnya kalau misalnya dibilang batas normal memiliki waifu atau husbando itu? Maksudnya kan ada yang kayak tadi pakai di kamu apa tadi bahasanya? Bantalnya itu guling itu. Ada kimakura. Aku melihat orang-orang sampai ada yang sampai nude kan juga kan. Bahkan ada loh Bang kayak dia secara sah nikah sama istriku.
Mau gue tuh kayak mana nih nikah sama karakter yang dua-dua. Kalian kan dua-dua ini kan, psikolog kan? Psikolog kan? Pas lah ini kan, aku bertanya dengan orang yang pas nih. Seberapa normal, apakah itu normal pertama itu? Terus kalau misalnya iya, seberapa normal orang ngelakuin hal-hal kayak gitu? Batasannya ada nggak kira-kira? Kita mulai dari yang lebih sepuh di anime dulu. Kalau dari aku bilang sih sebenarnya yang kayak suka-suka kayak gitu sih nggak ada masalah. Cuman ya dia nggak mengganggu kehidupannya sama nggak mengganggu kehidupan sosialnya sih bang. Kadang kan kita punya kayak aku jujur kayak punya waifu kayak Nozomi. Ya pertama aku suka karakternya, aku suka gimana development karakternya. Ya untuk fun doang. Jadi kayak nggak harus sampai beli bantalnya, acara ulang tahunnya. Bahkan aku ngeliat di Facebook kawan-kawan Facebook tuh kadang kan mereka kayak buat altar bang kayak di sini foto, di sini figur, ngerayain ulang tahunnya sendiri gini dia. Aku nya ini gila atau gila atau apa ini kayak gue sebatas wajarnya aja kayak kita punya waifu, kita suka karakternya, ya itu mungkin itulah idealnya kita pengen suatu karakter atau pasangan gitu sih. Oke. Yang pertama kita harus tahu dulu abnormalitas itu sebenarnya. Aduh, ini lebih apa ya? Lebih teknis nih, lebih teknis. Ini saya terinspirasi dari 01. Jangan. Enggak, kita tidak boleh memungkiri kalau dia jago ngomong. Benar. Jadi sebenarnya kalau abnormalitas itu ialah kita nggak normal kan, abnormal berarti di atas normal berarti kan. Jadi sebenarnya tergantung dari lingkungannya juga. Lingkungannya cocok tidak dengan perilaku kita. Kalau kita mencintai waifu level tertentu, nah kalau masyarakat atau di lingkungan sekitarnya memang cocok, ya wajar-wajar aja. Seperti di sekitaran wibu misalnya. Makanya kan biasa kan istilah waifu itu pun tidak akan, itu kan sebuah istilah yang muncul di dalam satu komunitas wibu dan akhirnya keluar. Nah, ketika sudah keluar, orang yang melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Itu. Apalagi kalangan orang-orang yang nggak ngikutin dunia perwibuan ya. Iya. Semua orang punya hak untuk mengkritik orang, tapi kita nggak punya hak untuk tidak mendengarkan. Iya, benar. Itu pembelaan yang masuk akal itu. Benar. Tapi kalau dari kalian sendiri, sejauh mana kalian mencintai waifu kalian sendiri? Maksudnya gini, ada orang yang kayak tadi gue bilang sampai menikahi, ada yang sampai koleksi figurnya, ada yang sampai dia buat art yang di luar dari gambar yang asli, misalnya dia buat art nude gitu kan. Kalau dari kalian sendiri? Kalau dari aku nggak sampai gitu sih bang, cuman kayak ibaratnya aku nonton anime nih, ada karakter yang ini aku suka nih kayak karakter kepribadiannya, bentuk apa desainnya gitu ya udah aku sekedar suka dan ibaratnya seperti kayak jadi karakter favorit doang gitu. Jadi nggak sampai aku ada yang nyembah. Tapi kalau koleksi figur ya? Ada koleksi figur? Gue nggak ada. Sampai segitu. Ya udah ya sekedar menyukain aja gitu kayak aku suka Nozomi dan aku nganggap dia waifuku udah. Kenapa tidak mengkoleksi figurnya? Mungkin aku nggak nyampe ke sana ya, kayak untuk koleksi itu kayak itu apa sih? Kalau ada duit gimana? Lena kita nggak tahu juga tuh ya kayak gitu ya. Tapi kok ada ini nggak? Kok kan punya cewek kan? Kok pernah memaksakan nggak? Kok harus cosplay ini gitu? Maksa enggak, menyarankan, menyarankan. Dengan sedikit dorongan. Yang ini ya? Pokoknya yang ini ya? Enggak gitu. Cosplay ini apa gitu ya? Cosplay ini apa? Aku sponsori lah gitu, gitu. Jadi nggak maksa, kalau mau nggak apa-apa, udah gitu aja. Begitu ya. Kalau cintai waifu ya, kalau aku ya karena awalnya kan saya buat waifu, kenapa saya buat Nanami Chiaki sebagai waifuku pun karena melihat dia kayak dari sama lah pandangan pertama turun ke hati. Cara untuk memanifestasikannya. Kalau dari saya sih nggak saya beli merchandise karena terpikir kan kalau beli figur apa gunanya kalau kayak deal tak di sana. Setuju. Maunya sih beli Dakimakura. Dibawa tidur ya? Tapi nggak mungkin lah kalau bapak nggak bisa. Dakimakura itu hal yang bisa kita beli selama kita masih tinggal bersama keluarga. Ya, depan gambar biasa, balik kan buat lanjang. Nanti pas dijemur dilihat tetangga. Kalau juga tuh ya kayak jemur itu kan Dakimakura itu kan alas ya, alas panjang. Iya.
Sekali kita pakai harus jemur ya, jangan pernah nggak dijemur. Oh. Iya, kalau nggak dijemur bahaya soalnya. Tapi kalau berarti waifu ini bisa dibilang kayak inilah ya, kita memvisualisasi idealnya cewek yang kita pengen lah ya. Betul. Ya. Betul. Emang ini karena kita pasti akan memilih yang jadi waifu itu ya sesuai dengan kriteria yang sudah di otak kita dulu terlebih dahulu. Baru ketemu di nonton anime kan, main game kan, nonton baca manga lah, baru ini jadi gini ya kalau di sosok ideal yang aku mau gitu ya. Oh, rupanya jika dia dalam cerita tuh dia begini ya. Oh, rupanya kalau dia lagi olahraga begini ya. Kalau dia lagi jogging begini ya. Gitu. Jadi kalau yang waifunya berubah-ubah tuh kayak musim ini waifuku ini, musim ini waifuku ini kayak ganti-ganti gitu kan, ada tuh kayak Playboy berarti dia. Baru nonton Solo Leveling, inilah aku suka ini gitu jadi waifu, waifuku. Baru nonton Sao, Asuna waifuku gitu. Baru nonton Dead Life, Tohka waifuku gitu. Itu gimana tuh? Oh iya. Karena waifu itu tidak ada aturan waifu itu tidak boleh poligami. Iya. Dan tidak bisa protes juga ya. Iya, kita protes juga. Kita tuh semua di otak dia sendiri. Ya, ini semua imajiner. Ini kita menikmati, tapi kalau secara subjektif ya, kalau dari saya sendiri ya, berarti selera Anda kok gak banyak, selera Anda kok rendah banget sih. Gak konsisten. Iya, masa selera rendah? Karena kan berarti hampir semua yang dia mau itu hampir ada di hampir semua waifu. Selera kok rendah? Ya kayak selera kok rendah banget sih. Banyak maunya berarti. Iya, banyak nuntut. Iya, tapi itu hak masing-masing, ini hak subjektifku saja. Oke. Tapi kok dari kalian proses pemilihannya itu kan pasti banyak referensi nih kan. Nonton anime, manga kan lama kan. Sampai bilang, ini baru waifu nih gitu. Itu ini enggak? Gimana apa yang terjadi dengan tiba-tiba memilih dia sebagai waifu? Proses kognitifnya, Dan kalau dari aku ya, pertama ya kembali lagi kayak aku lihat dulu Bang, kayak desain karakternya dulu. Kayak rambutnya gimana, mukanya gimana, kayak pakaiannya gimana. Karena kan kita kan bakalan ngebandingin tuh kayak karakter 1, karakter 2, karakter 3, karakter 4 gitu kan. Ya udah masuk ke developmentnya dia, misalnya kayak si Nozomi nih, aku kenapa suka Nozomi kayak dia yang paling dewasa di antara klubnya itu. Dan dia juga ya kayak sosok keibuannya gitu. Makanya aku kayak apa aku punya mami isu? Itu udah diadil nggak? Aduh, ada ya. Kalau nggak ada mampus kau. Aku klip nanti. Jangan, 2 nanti. Ada. Banyak ya sisanya kayak ya selebihnya lah, penserpisnya lah kayak apa pabrik susu gitu. Loh, kok mengaku? Ya, aku penserpis. Akhirnya mengaku juga ya. Penserpis. Ya, bonus. Berarti kok ada ketertarikan sama cewek rambut ungu lah ya? Iya, dan kebetulan kayak aku nggak tahu kenapa suka karakter rambut ungu. Jadi sebenarnya kayak waifuku sebenarnya pertama bukan si Nozomi yang pertama ya. Dulu aku SMP tuh aku nonton anime dari Dead Alive. Aku waifuku pertama tuh ya Togami Tohka. Jadi aku nonton episode 1-nya kayak review karakternya tuh aku kayak langsung terdiam kayak wah ini cantik gitu, kayak cantik. Aku suka gitu. Jadi kayak bisa lah jadi ke waifu gitu. Iya. Itu sih waifu, jadi kayak Nozomi itu yang kedua. Kenapa bisa berubah dari Toka ke Nozomi? Apa yang kurang dari Toka lagi? Coba biar para Toka semua beralih ke Nozomi semua. Benar. Apa ya kurang? Menarik itu, apa yang berubah? Tadi kan dibilang kalau misalnya waifu lo banyak berubah kan rendahan kali kan kesannya kan. Iya. Enggak kan? Kan ini nggak banyak lah, Ya, berubah sekali. Dua kali. 2 kali. Ya mungkin kayak desain sama rambut ungu, kayak kan sama-sama panjang. Ya mungkin tadi ya kayak Tohka itu setelah aku karakternya kan tadi aku masuk ke kepribadian karakternya. Mungkin kayak Tohka tuh kayak dia tuh manja gitu kan, suka sayang-sayang, habis itu dia kan gampang cemburu gitu. Dan aku mungkin kayak ya agak kurang gitu. Jadi kayak ya agak belok sedikit ke Nozomi tadi. Yang sifat keibuannya tadi itu tadi. Ya paling dewasa lah intinya. One-chan. Oh, berarti tidak suka yang pecemburu berarti ya? Aduh, gimana? Pulang ini rilis pulang mati ya. Waduh, kan ini kalau kedengaran sih. Waduh. Apa ya? Pulang rilis mati aku nih.
Oh, berarti ini alasannya Dik mau bahas Waifu Bando, Dik. Enggak. Enggak, yang satu hal yang menarik makanya bahas ya waifu. Iya. Ya karena Nozomi mau cemburu sama siapa dia loh, Pak? Iya juga, kan di Love Live kan nggak ada karakter cowoknya ya. Iya. Tapi itu yang kita suka ya. Ya itu sih. Karena kalau di waifu, karena hal yang kita jadiin waifu biasa ialah kita bisa menerima semua kelebihan dan semua kelemahannya. Ya, jadi memang pada dasarnya tuh waifu tuh diciptakan sesempurna mungkin sebenarnya. Begitu. Tapi selera orang-orang kan beda-beda gitu kan. Jadi setelah ini sudah berapa lama nge-waifuin Nozomi ya? Dari awal rilis previewnya 2010. 2010. Sampai sekarang nggak ganti dah. Wih, kok bisa? Nggak tahu mungkin nggak ada yang stok yang baru. Nggak ada desain sekarang kayak biasa aja nengok. Fan belum cukup sih fan. Enggak. Fan. Oh, kan cemburuan ya. Oh iya. Aduh. Catat ya. Iya, catat. Aku pas nonton Free Iron kan aku lihat fan ini cemburuan. Komunikasinya agak susah. Karena kan memang mungkin orang tuh belum pernah ini kan berhubungan kan sama orang lain lagi kan. Jadi dia suka ngambek gitu kan. Oh itu Dik. Tapi pulang dulu lagu mati aku nih. Aduh, kok nggak bisa diikat. Minta aku deh. Itu anime masih jomblo. Iya juga enggak jangan. Itulah aku coba memisahkan yang mana hobiku dengan real life gue gitu. Makanya tadi ya, itu aku kayak batas normal punya waifu tadi tuh kayak aku masih bisa ngebedakan nih. Ini waifuku, kamu pacarku. Itu hal yang penting sebenarnya bagi kalau sudah punya waifu. Karena kalau tidak bisa membedakan itu, jutaan pacar pun akan cut off juga, lo gue end juga pada akhirnya. Iya, ada penelitiannya itu. Ada kayak gitu aja. Iya. Ada. Jadi kalau semakin tinggi orang memiliki relasi parasosial dengan waifu, dia akan semakin meningkat kemungkinan untuk dia selingkuh dan juga akan perempuannya atau pasangannya akan lebih cemburu jadinya. Setia. Ingat ya, kalau ingat waifu itu hanya imajinasi karena kalau di dunia nyata tidak ada yang sempurna. Benar. Ya mungkin kayak aku Nozomi itu nggak ada kurangnya lah, nggak ada kurangnya. Mungkin itu tadi kayak memang ya ada desainnya sempurna lah. Mungkin makanya kena Nozomi itu ya nggak ada kurangnya gitu. Aku bilang kurangnya. Jangan. Aduh, udahlah. Dia gak suka. Nozomi itu suka sama cewek. Waduh, jangan. Oh iya. Waduh. Itu rupanya. Waduh. Serinya ya kan gak semua cewek semua kan. Dia tingkatnya sama LGBT. Waduh, saya tidak terima LGBT. Aduh. Ayo, coba oke, lupakan. Enggak sih, lupakan terus ingat yang saat ini. Iya, udah, tetap Nozomi. Bahkan nggak goyah. Bahkan aku ada nggak sempurna, lihat Chiaki lebih sempurna. Sudah baik, perhatian, rela mengorban demi kelas. Memang itulah kita nengok waifu tuh developmentnya. Itulah sih yang buat kita suka sama. Tapi yang gitu kan waifu kan kadang terjadi perselisihan antar teman ketika waifunya diinjak-injak gitu kan. Seberapa sering itu terjadi di dunia perwibuan? Duel pernah sih bang. Kayak zaman-zaman aku ingat dulu zaman Nisekoi Chitoge sama Onodera. Perang waifu bang kayak ya waifuku Dina aku kayak Chitoge. Waifuku Dina? Enggak, balik kita perang zaman-zaman dulu kayak Onodera sama Chitoge. Onodera ya apa waifu tukang apa kue. Daripada kau waifuku Gorilla. Itu lah kayak waifu dihina ya. Waifu dihina. Pertemanan dusta ya. Iya. Ya apa? Bela waifu kayak bela negara. Bela negara. Itulah kan. Aduh. Sebenarnya tapi untungnya ini semua yang terjadi di dalam komunitas anime. Enggak sampai keluar. Kalau sampai keluar orang normis, kalau sampai orang normal lihat atau yang non wibu nonton ya aduh ini orang ini pada gimana ini? Gila. Benar. Berebut gara-gara waifu. Tapi ya kadang seru juga sih perang waifu dulu. Seru lah, perang meme jadi adu kreativitas jadinya. Benar. Kalau masalah penyaluran yang masih for fun doang ya nggak masalah ya kan? Iya. Berarti kalau misalnya kok Fer, kalau pas kau nyusun skripsi untuk
waifu husbando itu ada yang aneh nggak dari pada saat melakukan penelitian? Ada yang kayak ini kok kayak gini gitu lah. Oh, enggak sih. Cuma aku enggak, jujur ya, aku buatnya sambil ketawa-ketawa. Oh, rupanya kayak gini ya. Ketawa geli. Ketawa. Geli ya, kayak gini orang nih kalau Iya, ketawa-ketawa lihat orang nikah sama Sunemiku. Terus dia marah-marah karena gak diupdate lagi Sunemiku-nya. Aduh, parah sih. Ketawa sambil, waduh serem juga kalau didalami gitu. Tapi kalau misalnya dari pengalaman kan, ada nggak kayak orang yang kenal atau kawan yang pernah yang agak lumayan ekstrim untuk waifunya gitu lah? Sejauh ini sih, Atau yang aneh-aneh gitu tingkahnya dalam perwaifuan ini? sejauh ini sih kalau dari pengalamanku belum pernah nampak secara langsung ya. Cuma kalau yang sangat militan iya. Nah. Bajunya Oh. langsung ganteng kuncinya semua dia. Oh, gitulah. Tapi kalau dari aku ya mungkin ada satu sih Bang, kayak kami ya. Oh, Ami ya. Sama husbandonya, saking dedikasinya kan, satu ulang tahun kemarin kita sampai beli kue Bang. Balik kue tak berapa biji, bahkan dia cosplay sebagai husbandonya. Aku dedikasi kali memang demi husbandonya sampai mau kayak gitu. Aku, kok mau ya gitu. Itu cinta. Tapi Ami memang, tapi dia husbando kan gitu katanya kan? Nggak, teman gojo ya. Kita sampai ngajar banyak aja sih itu mah. Karena kami aku rasa banyak aja husbando gitu. Dia terakhir katanya dia gitu, dia sukanya begitu katanya. Ganti-ganti. Oh. Memang dia pas yang perangkat kemarin ke Malaysia kan sama dia kalau nemu figur begitu dibelinya pasti. Oh, berarti udah poligami ya. Iya. Tapi tenang, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Benar. Iya. Tapi kan kalau misalnya di dunia peribuan kan banyak juga tuh yang ibu-ibu yang apa ya, dia rela tidak bersosialisasi, menyimpan uangnya hanya buat beli waifu-waifunya itu gitulah. Yang lumayan ekstrim lah. Kalau aku nggak sampai segitu sih. Oh, itu bukan karena dia cinta sama waifu, karena itu ada banyak pengaruhnya sih. Nah, alasannya yang pertama ialah kenapa dia mau menghabiskan duit sebanyak itu hanya untuk waifunya saja? Apakah dia tidak ada kerjaan lain gitu? Ya ujung-ujungnya kayak kalau kita sebagai orang biasa dia ini orang kok apa ya mau gitu ya. Itu bisa banyak pengaruh sih. Aku pernah ketemu yang begitu. Dan juga kalau jika itu dan juga kita lihat lagi lingkungannya. Yang pertama orang tua, papa mamanya bagaimana, lingkungan keluarga bagaimana. Dan biasanya seperti itu yang terjadi ialah bagi orang-orang yang kesepian. Aduh. Iya. Berarti aku punya wifi, aku kesepian nih. Mungkin. Itu kan tadi punya waifu aja. Kalau masalah tarafnya udah terlalu berlebihan kan kayak tadi kan. Iya kan, dia sudah tidak ada pilihan Alhamdulillah, lain. Dia alhamdulillah. tak ada perempuan mau sama dia, tak ada dia ada kasih sayang dari mana ya, dia dapat dari imajinasi dia. Jadi Alhamdulillah, normal. Terus kalau misalnya pemilihan karakter waifu itu gimana? Kayak misalnya ada karakter yang agak lumayan ekstrim nih. Contoh ceweknya ini tapi psikopat, membunuh. Terus dia, ini waifuku itu ada ini nggak ada wanti-wanti buat nih kayaknya agak-agak mengerikan nih si kawan nih. Iya, kayak selera kok begitu Iya, ya. iya. Dia terus suka ini ceweknya sadis nih. Di karakternya ngebunuh dia nih. Ih, aku jadikan di waifu lah gitu. Itu gimana? Bingung juga ya. Ada nggak di penelitianmu yang masuk itu kayak gitu? Itu kalau penelitian sih enggak masuk karena emang enggak ada kejadian sih. Tapi ada kejadian di mana kalau orang terlalu suka sama waifu bahkan nampak cosplayer tidak mirip dengan waifu dia akan menjadi cosplayernya. Iya. Memang bela waifu kayak bela negara. Iya, padahal dia cuma cosplay begitu. Iya. Tapi kalau sampai yang nyukai sama waifu yang pada dasarnya psikopat ya. Pada dasarnya ya tergantung dia lah. Ya, tahu kayak misalnya aku kayak suka siapa dari Mirai Nikki, si Yunogasa. Iya. Itu lu banyak juga tuh kan yang favoritin kan? Ngaruh nggak ya? Mungkin kayak wah karena aku suka Mirai Nikki, aku psikopat gitu kan. Nggak kayak gitu kan? Tapi bukan dari soal waifu ya, tapi ada kok orang yang nonton anime yang banyak suka yang potong-potong pada akhirnya jadi pembunuh ada. Oh iya. Seru juga buat dia. Wah. Nah kalau misalnya nih
menurut kalian, tadi kita bahas nih waifu yang psikopat. Menurut kalian preferensi masing-masing ya. Yang tidak cocok jadikan waifu itu siapa? Yang tidak cocok jadikan waifu. Ya intinya yang lacur. Ada tuh karakter yang lacur. Sebutlah. Apa ya? Banyak bang, aku gak suka kali kalau karakter yang sana sini mau. Itu ya, itu yang siapa namanya rambut Hina. Iya yang sama gurunya juga. Aku jijik kali aku nengok apa tuh kayak dia main sama gurunya dan dia bangga gitu. Hina sama Rui. Oh iya, aku nggak tahu tampil lihat TikTok kan. Terus ada di TikTok yang dari Clean Sound itu, dia bilang dia ada kayak ini. Aku ingat Hina Maruinya, dia cowok suka sama kakaknya, jadi nama adiknya. Iya, aku jijik kali nikah sama kakaknya, punya dari adiknya. Aku, jijik kali aku bang. Aku lacur, waifumu lacur mas. Mau gue kayak gitu bang, paling nanti lah gue gitu. Nanti sebentar lagi diserang FYP. Diserang, membela Hina. Kau Aku ya. Kalau aku sendiri lebih ke arah psikopat ya. Waifu yang pada dasarnya suka, yang pada dasarnya ada jahat sih, yang bisa membahayakan kita. Emang kita mau orang yang bisa jahat sama kita, orang bisa membunuh kita suatu saat. Tapi ini pribadi ya, tergantung orang lain ya. Maka ada yang suka kan, saya nggak bisa judge mereka juga. Mereka juga gitu sih. Gak ada namanya. Oh iya, nama ya. Ya Gasa Yuno, Gasa itu salah satunya. Sorry ya. Tapi sama aku juga. Aku sama karena jujur aja mungkin ya aku agak sedikit ngebela orang-orang yang suka mungkin karena mereka ngerasa kalau misalnya mereka favorit karakter Yunogasa itu kan orang yang sangat-sangat protektif kan sama si karakter cowoknya kan. Iya. Ya kalau di anime juga cakep juga gitu kan. Berpengalaman juga memang jago juga. Cuman ya mungkin itu yang buat orang suka. Oh nih aku punya cewek yang beneran protektif sama aku, saking cintanya dia memberikan aku apa aja gitu kan. Cuma tetap aja, aku ngeri kalau misalnya jumpa cewek gitu, aku betulan ngeri aku. Ngeri lah bang. Jadi Yunogasai sih. Iya. Jadi ini terakhir, kira-kira ada nggak kesan pesan buat teman-teman dunia perwibuan, perwaifuan yang harus dijaga malah tahu kan? Oke. Waifu, mencintai waifu ataupun mencintai hasburu pada dasarnya ada pelarian dari kenyataan ya sebenarnya ya. Jadi pada dasarnya kita juga butuh healing. Jadi tentu saja waifu itu ada dampak positifnya seperti kita merasa seperti ada yang menyayangi kita, ada loh cewek yang kita anggap sempurna itu ada loh, meskipun hanya di dunia virtual. Namun kalau perlu diperhatikan lagi, kalau namanya cinta pasti pengennya dilampiaskan, pengennya ungkapkan di wadah yang tepat. Jangan sembarangan kasih wadah, karena ketika salah kasih wadah semua orang melihat dan orang punya hak untuk menjudge kalian. Dan jika sudah dijudge, ya jangan baperan karena kalian sudah membagikannya, kalian sudah mengungkapkan diri kalian gitu. Itu sih kalau dari aku, dari sepuh. Kalau dari aku ya intinya suka boleh, berlebihan jangan. Ya pisahkanlah mana kita sebagai hobi dan ya kehidupan nyata kita bang, itu sih. Pakai akal sehat. Ingat akal sehat. Kalau aku dari semua yang kita bahas mungkin lebih ke kayak kalau misalnya bukan sesuatu, harga juga apa yang suka yang orang. Nah itu kali ya. Kemudian karena aku suka B jelek dibanding-bandingkan. Yang buat jadi berantem lah, permusuhan lah gitu kan. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan? Enggak ada. Sebenarnya yang bikin permusuhan tuh sebenarnya kan karena kita membalas orang itu. Iya. Coba kalau kita diam aja. Iya. Karena kan dia digejek, dia gak terima, dia balas lagi gitu kan. Itu kan orang-orang kan bisa menilai kita. Belajar dewasa aja lah ya. Iya. Benar. Oke lah kalau gitu, thank you buat Diki dan Ferdi. Nanti aku juga cantumin Instagram masing-masing dan komunitasnya masing-masing. Makasih udah memberikan aku pencerahan di dunia wibu yang sangat-sangat nol ini. Jangan lupa buat kalian follow juga Instagram mereka dan Instagram komunitas mereka. Kalau mau join bisa nggak join komunitas kalian? Kalau mau join boleh di DM aja admin. Boleh DM admin ya? Iya sama. Kalau MAC bakalan open recruitment nanti di event 21 April. Di Lakiba ya? Iya. Mereka buka. Datangnya MAC berarti ya? Oke, makasih semua teman-teman. Jangan lupa juga buat follow IG-nya Kazariu sama Kazari.it dan subscribe channelnya Kazariu. Oke, bye-bye semua. Bye.